Selamat pagi anak ibu, kita kembali dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu muatan IPA tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Judul renungan kita adalah mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Ya, kita perhatikan anak ibu. Selanjutnya, apa manfaat air bagi kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana syarat-syarat kualitas air yang baik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini adalah pertanyaan yang merupakan topik pembelajaran kita hari ini. Agar kita tahu, kita akan lihat penjelasan berikut. Nah, ini dia air yang jernih. Bagaimana air yang baik yang kita konsumsi? Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Pertama, syarat fisika. 1. Air tidak berasa. Air tidak berbau. Air tidak keruh dan tidak berwarna. Air tidak memiliki endapan. Apa syarat secara kimia? 1. Memiliki tingkat keasaman yang normal. 2. Air tidak mengandung bahan kimia beracun. Apa syarat secara biologi? Air tidak mengandung bakteri patogen, yaitu sumber penyakit. Inilah syarat-syarat kualitas air yang baik kita konsumsi maupun kita gunakan, baik secara fisika, kimia maupun biologi. Nah, anak ibu, apa dampak pencemaran air bagi ke lingkungan kita? Yaitu tanah yang tercemar, limbah mengganggu kesuburan tanah. Inilah akibat dampak pencemaran air. Jadi tanah yang tercemar, limbah mengganggu kesuburan tanah. Kita lihat pada gambar, tanaman tidak tumbuh dengan subur karena mengandung yaitu airnya tercemar limbah. Yang kedua, sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar. Ini adalah salah satu dampak pencemaran air. Kemudian yang ketiga adalah air yang tercemar mengganggu pertumbuhan. Ya, kita lihat tanaman akan banyak mati atau berbuah tidak baik ya. Itulah dampak-dampaknya. Nah, apa penyebab pencemaran air itu? Yang pertama adalah limbah cair industri. Yang kedua adalah sisa deterjen, baik dari rumah tangga, domestik. Kemudian sampah kemasan makanan atau minuman yang kita buang sembarangan. Kemudian penggunaan pestisida. Inilah penyebab pencemaran air tersebut. Ada beberapa faktornya. Nah, anak ibu, kita harus bisa mengetahui penyebabnya supaya kita dapat mengatasinya. Anak ibu, kita lihat tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Yang pertama, kita melakukan yaitu hemat air. Tutup keran jika sudah tak terpakai. Kemudian yaitu membuat lubang resapan air seperti biopori sehingga air dapat meresap ke dalam tanah sehingga tidak menyebabkan bencana seperti banjir. Yang ketiga adalah membangun tempat penampungan air seperti yang kita lihat pada gambar. Dan yang keempat adalah melakukan menanam pohon agar air dapat tertahan di dalam akar tanah sehingga krisis air bersih tidak terjadi.
Apalagi yang kita lakukan anak ibu untuk menanggulangi krisis air? Yaitu menanggulangi pencemaran sumber air. Seperti sungai-sungai yang kotor tadi, kita bersihkan bergotong royong sehingga menyebabkan air tidak tercemar. Inilah tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih di dalam kehidupan kita. Karena air bersih ini yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, anak ibu berharap kamu mengerti dan paham ya bagaimana cara memelihara ketersediaan air bersih dengan cara menghemat air bersih, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Yang kedua, menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan. Inilah anak ibu cara kita tetap menjaga ya pemeliharaan ketersediaan air sehingga tidak menyebabkan krisis air bersih yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak ibu, air bersih sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kebutuhan pokok kita. Oleh sebab itu mari kita jaga. Nah anak ibu, ini ada tugas yang kamu harus kerjakan. Ibu berharap kamu mengerjakannya dan mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Demikian penjelasan ibu. Ibu berharap kamu mengerti. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.